Ultimate Martial Divine King episode 55. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Taruhan Hutan Maple terletak di sisi barat Prefektur Tensei. Ini adalah area di mana para murid akademi biasanya berlatih. Sesuai namanya, dulunya ada hutan maple di sini. Setiap akhir musim gugur, daun maple di sini akan berwarna merah seperti api. Saat itu, seluruh hutan maple akan terlihat seperti lautan pohon maple merah, yang menarik banyak siswa dan guru untuk datang dan menyaksikannya. Maple Forest Text merupakan formasi tiang kayu yang dibangun di Prefektur Tensei. Tujuan utama dari formasi patok kayu adalah untuk melatih kelincahan para siswa, koordinasi mereka sendiri, dan kepekaan reaksi mereka, formasi yang telah disusun. Formasi patok kayu terbesar dibangun dengan ribuan patok kayu. Ukuran patok-patok tersebut tidak seragam, dan panjangnya pun berbeda-beda. Ada formasi magis yang terbentuk di bawah tiang kayu. Begitu formasi itu diaktifkan, seluruh area formasi tiang kayu itu akan menjadi tidak stabil. Saat itu, bukan hanya posisi tiang-tiang kayu yang berubah sesuai keinginan, tetapi dedaunan, kerikil, pasir, dan benda-benda lain di tanah juga akan menjadi senjata tersembunyi yang menyerang. Sementara para siswa dalam formasi tiang kayu harus menyeimbangkan diri, mereka juga harus menghindari objek penyerang yang terbang ke arah mereka dari segala sudut. Di permukaan, tidak ada yang istimewa tentang formasi tiang kayu ini. Akan tetapi, banyak siswa yang sudah berkali-kali terjatuh dari tiang kayu dan mengalami luka parah. Mereka tidak berani lagi meremehkan formasi ini. Selain formasi pasak kayu, terdapat area latihan lain di Prefektur Tensei, seperti formasi manusia perunggu untuk melatih kemampuan bertarung seseorang, formasi pembunuh ilusi untuk meningkatkan kemampuan bertarung seseorang, dan formasi 10.000 anak panah untuk melatih kecepatan seseorang. Tentu saja, tempat favorit bagi para siswa akademi tinggi adalah arena. Karena Chu Hen belum sempat memahami berbagai hal di Prefektur Tensei, pengetahuannya tentang akademi yang lebih tinggi pun terbatas. Chu Hen bahkan tidak tahu seberapa luas wilayah Prefektur Tensei. Setelah berjalan-jalan cukup lama, Chu Hen akhirnya menemukan lokasi Maple Forest Text. Baru hari ini Chu Hen menyadari bahwa rumah bela diri bintang surgawi jauh lebih besar dari yang dibayangkannya. Selain itu, jumlah siswanya juga tidak sedikit. Sebagian besar siswa berkumpul di area pelatihan. Melewati hutan maple yang rimbun, Chu Hen tiba di tempat berkumpulnya para siswa kelas Silan yang diceritakan Song Chengli kepadanya. Di suatu lapangan terbuka yang luas, terdapat sebuah panggung melingkar. Platform itu dilapisi dengan ribuan tiang kayu. Tiang-tiang kayu itu berwarna hitam pekat dan disusun secara acak. Tiang yang terpanjang lebih dari 3 meter, sedangkan yang terpendek kurang dari 1 meter. Pada saat ini, formasi susunan belum diaktifkan dan tiang kayu masih dalam keadaan diam. Cukup banyak siswa yang berlatih teknik gerakan. Mereka semua bergoyang, membuat orang khawatir akan terjatuh. Mereka yang lebih akrab satu sama lain akan beradu tanding secara berpasangan, beradu tanding satu sama lain. Chu Hen memandang dari jauh dan tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut. Meskipun kecepatan ini sederhana, namun tidak mudah untuk melakukannya. Terlebih lagi, tiang-tiang kayu itu hanya dalam keadaan diam, namun banyak orang tidak dapat berdiri dengan stabil. Begitu susunan itu diaktifkan, mereka semua akan jatuh terlentang. "Hei, kakak senior Chu Hen, ke sini." Tepat pada saat ini, sebuah teriakan jelas dan terang terdengar. Chu Hen menoleh dan melihat seorang pria muda yang tampak lemah lembut dan pemalu. Orang ini adalah salah satu dari 3 murid langsung Silan tahun ini. Chu Hen ingat bahwa namanya adalah Li Huiye. Tahun ini, instruktur Silan hanya menyediakan 3 siswa langsung. Di Seven Star Square, salah satu siswanya, He Qingyuan, telah memilih dengan memegang bidak catur di telapak tangannya. Pada akhirnya, 3 orang yang memenangkan tempat itu adalah Chu Hen, Li Huiye, dan seorang gadis bernama Zhou Lu. Ada 5 atau 6 orang berdiri di samping Li Huiye. Gadis bernama Zhou Lu ada di antara mereka. Sedangkan He Qingyuan, dia tidak ada di sana. Seperti semua orang tahu, instruktur Silan memiliki jumlah siswa paling sedikit. Namun kekuatan keseluruhannya adalah yang terkuat. Beberapa dari mereka berlatih di luar, sementara yang lain berkultivasi dalam pengasingan, jadi kecuali jika itu adalah situasi khusus, instruktur Silan tidak akan mengumpulkan semua siswa di bawahnya. "Kakak senior Chu Hen, kau akhirnya datang." Li Huiye menyapanya dengan ramah. Chu Hen tersenyum tipis, yang bisa dihitung sebagai sebuah isyarat. "Haha, murid baru ini benar-benar punya banyak muka.
Apa dia pikir dia orang hebat? Sebuah suara sarkastis tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Orang yang berbicara adalah seorang pria muda yang perawakannya ramping dan berpenampilan heroik. Tetapi pada saat ini, ada ekspresi mengejek di wajahnya. Tak perlu dikatakan, dia tahu bahwa orang yang sedang dibicarakannya adalah Chu Hen. Para pemuda dan pemudi lainnya menonton dari samping seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Chu Hen tidak marah. Dia menangkupkan tinjunya sedikit dan berkata, "Kakak senior, kau benar. Aku menunda melapor kepada instruktur silan karena senjataku. Aku harap kau bisa memaafkanku." Kenyataannya, He Qingyuan lah yang menyuruh Chu Hen untuk terlebih dahulu menangani masalah senjata itu sebelum melapor. Namun siapa sangka bahwa Shadow Spear akan menghabiskan semua batu kristal primordial milik Chu Hen. Karena itu, Chu Hen tidak punya pilihan selain pergi ke pegunungan tanpa tulang untuk memburu binatang buas dan menyelesaikan misi asosiasi perdagangan awan cerah. Akibatnya, pelaporan instruktur silan tertunda. Chu Hen tahu posisi instruktur silan di mata para siswa di prefektur Tensei. Ketidakhadirannya selama hampir sebulan tentu saja membuat sebagian orang tidak senang. Namun, tidak perlu berdebat tentang hal ini. Sudah sepantasnya Chu Hen mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Namun, pemuda itu tampaknya tidak setuju dengan permintaan maaf Chu Hen. Dia mencibir dengan nada menghina dan berkata, "Butuh waktu lama bagimu untuk menyelesaikan masalah senjata. Efisiensi kamu sangat cepat. Bagaimana mungkin seseorang yang sombong sepertimu layak menjadi murid langsung instruktur silan? Saya rasa Anda tidak perlu datang lagi. Pergilah secepatnya." Wu Ze, katakan saja beberapa patah kata. Seorang wanita muda berpakaian biru dengan kuncir kuda merasa bahwa kata-kata pihak lain terlalu kasar. Dia menatap Chu Hen dan berkata, dia hanya seorang mahasiswa baru. Tidak dapat dihindari baginya untuk membuat kesalahan kadang-kadang. Benar sekali, kakak senior Wu Ze. Kakak senior Liu Yue benar. Jangan salahkan kakak senior Chu Hen. Li Huiye juga memuji Chu Hen. Faktanya, Li Huiye dan Chu Hen tidak saling kenal. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah mahasiswa baru tahun ini. Terlebih lagi, ketika mahasiswa baru memilih instruktur mereka, Chu Hen berkelahi dengan Lin Tao di Seven Star Square karena persaingan untuk mendapatkan tempat. Adegan Chu Hen mengalahkan pendatang baru nomor 1, Lin Tao, terukir dalam di hati mereka. Karena itu, Li Huiye mengagumi Chu Hen. Sedangkan pendatang baru lainnya, Zhou Lu, dia mengerutkan bibirnya dan berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Alasan menjadi pendatang baru bukanlah alasan untuk melakukan kesalahan. Wu Ze tidak membiarkannya begitu saja. Dia menatap Chu Hen dengan dingin sambil berkata dengan nada memerintah, "Guru silan tidak akan menginginkan murid sepertimu. Lagi pula, kamu tidak layak menjadi murid guru silan. Cepat dan enyahlah. Hehe, kalau aku tidak memenuhi syarat, aku khawatir kamu, kakak senior, tidak akan lebih baik." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suara lembut dan ramah itu langsung membuat hati semua orang yang hadir terkejut. Mereka hanya melihat sedikit senyum di wajah Chu Hen. Tidak seorang pun bisa mengabaikan rentetan hinaan itu, terutama ketika Chu Hen sudah meminta maaf. Pihak lain terus berbicara tanpa henti, akhirnya memancing Chu Hen untuk membalas. "Apa katamu?" Wajah Wu Ze langsung berubah muram. "Hehe, apakah aku akan pergi atau tidak, itu bukan keputusanmu. Apakah instruktur silan menginginkanku atau tidak, itu keputusannya. Mengapa Anda perlu menuding siapapun di sini? Kakak senior, apakah kamu tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri?" Kata-katanya yang tenang mengandung nada ejekan. Terhadap orang sombong semacam ini, yang menggunakan bulu ayam sebagai tanda kewibawaan, tidak ada gunanya bagi Chu Hen untuk menyerah berulang kali. Di sampingnya, wajah Liu Yue, Li Huiye, Zhou Lu, dan yang lainnya berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa Chu Hen benar-benar berani menegur Wu Ze di depan umum. Siswa-siswi lain di sekitar lapangan tunggul pohon maple juga tertarik dengan keributan di sini. Sepasang mata aneh yang penuh dengan keheranan menatap ke arahnya. Apa yang telah terjadi? Aku tidak tahu, sepertinya kakak senior Wu Ze dan Chu Hen sedang bertengkar. Mustahil, kakak senior Wu Ze dimarahi oleh pendatang baru. Merasakan mata-mata di sekitarnya menyaksikan pertunjukan itu, api di hati Wu Ze terus berkobar. Seorang pendatang baru berani menyinggung perasaannya di depan umum. Ini benar-benar memalukan. Udara dipenuhi bau mesiu, dan atmosfer tampaknya telah turun hingga titik beku. "Kakak senior Chu Hen, cepatlah minta maaf pada kakak senior Wu Ze. Dia tidak akan mempersulitmu," kata Li Huiye. "Tidak perlu," Wu Ze mengibaskan lengan bajunya dengan marah.
menunjuk hidung Chu Hen dan memarahi, "Hari ini, sebagai kakak seniormu, aku akan mengajarimu dengan benar apa artinya menghormati gurumu." Chu Hen tersenyum acuh tak acuh, "Jadi, kamu terus-menerus mengejekku sejak awal. Apakah kamu tahu apa artinya menghormati orang lain?" "Diam." Wu Zhe sangat marah, dan aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Liu Yue, Li Huiye, Zhou Lu dan yang lainnya, yang berada di sampingnya, semuanya mundur. Seketika, Wu Zhe mengangkat telapak tangannya dan memukul ke arah wajah Chu Hen. Berbaring, mata Chu Hen menyipit, dan truyuan yang pekat memenuhi udara. Dia menghadapi serangan lawannya secara langsung dengan telapak tangannya. Ledakan, telapak tangan mereka saling beradu keras, dan sebuah lingkaran kekuatan esensi sejati yang tersebar muncul dari telapak tangan kedua belah pihak. Gelombang kejut yang dahsyat itu menyapu bersih daun-daun maple yang terkumpul di tanah. Di bawah tatapan orang banyak yang tercengang, Chu Hen dan Wu Zhe keduanya mundur beberapa langkah. Orang itu benar-benar dapat menerima energi telapak tangan kakak senior Wu Zhe. Teriakan terkejut terdengar dari kerumunan. "Anak baik, kakak senior Wu Zhe memiliki kekuatan seniman bela diri pembukaan elemen tingkat 3. Wu Zhe juga heran bahwa Chu Hen mampu menerima serangan telapak tangannya tanpa terkalahkan. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu. Pantas saja kamu berani bersikap sombong. Terima kasih atas pujianmu. Aku tidak menyangka kemampuanmu hanya sebatas ini. Sepertinya di antara murid langsung guru Silan, kau adalah yang terendah dari yang terendah." Jawab Chu Hen dingin. Wu Zhe terbakar amarah. Ia menunjuk Chu Hen dan berkata, "Bajingan, kau benar-benar berani bicara omong kosong seperti itu. Beranikah kau melawanku di susunan pasak kayu?"